Kelompok petani masyarakat Bandar Betsi meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar mendistribusikan tanah rakyat yang sudah lama dirampas dan dikuasai oleh mafia tanah yang bertopengkan PT PN 3 unit kebun Bandar Betsi. Harapan masyarakat kelompok tani tanah yang seluas 943 hektar agar sesegera dikembalikan sesuai dengan Surat Bupati tanggal 24 Juli tahun 2004 nomor 590/5905/Tapen. Keputusan Pansus DPR RI nomor 027/RKM/Pansus Tanah DPR RI tahun 2004 dan ditandatangani oleh Ketua DPR RI Akbar Tanjung. Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 25 Oktober tahun 2004 nomor 593/2674/tahun 2004. Karena tanah tersebut bukanlah tanah perkebunan, namun tanah masyarakat yang dirampas pada tahun 1965. Sejarah masih dapat dibuktikan karena semua itu belum bisa terhapus dengan keadaan yang dipaksakan. Untuk itu, masyarakat Bandar Betsi ingin menjadi tuan di tanahnya sendiri. Mengajak Pak Kadis untuk merefleksi masalah tanah Bandar Betsi yang dulunya diperjuangkan oleh warga Bapak dan sudah disetujui oleh DPR RI sesuai dengan sidang paripurna tahun 2004 yang luasnya 943 hektar. Nah, sejauh mana Bapak mengetahui soal pelepasan itu? Berdasarkan yang informasi yang kita kumpulkan kan, itu sebenarnya sejak menjabat 2008 permasalahannya sudah mencuat sebenarnya. Ke publik tentang bagaimana mekanisme pembebasan lahan itu sebenarnya. Di awalnya dulu kan ada, di awalnya satu kelompok tani sebenarnya, Koreker kalau nggak salah, yaitu kemudian berdasarkan waktu berjalan ada beberapa kelompok tani dia yang mengklaim itu apa namanya, ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya. Itulah yang kemudian apa namanya pemerintah itu mengatakan kalau ini diberikan kepada siapa kelompoknya, kurang lebih begitulah itu. Itulah jawaban daripada pihak perkebunan. Dari pemerintah. Artinya setelah tindak lanjut dari sidang paripurna DPR RI tahun 2004, maka ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan jawaban sama kelompok manalah kita berikan tanahnya, kira-kira seperti itu. Kurang lebih seperti itulah, karena ada beberapa kelompok tani, ada 5 kelompok tani di dalam yang 943 hektar. Di 943 itu, objek yang sama lah itu. Dengan tapi mereka mempunyai, ini bagianku di sini, aku di sini, aku di sini, itu dia. Jadi pada waktu itu, apakah soal pendistribusian tidak ditindaklanjuti oleh Pemprov Sumatera Utara? Hari itu pernah orang apa namanya dari provinsi A ya kan, dari pergi ke sana tahun berapa kalau lupa itu. Cuman kemudian orang itu turun ke lapangan, sejauh itu juga belum ada respon positif. Gitu. Belum ada respon positif. Kemudian masing-masing kelompok tani ini ada yang tiba-tiba menyerahkan lahannya kepada perusahaan di sana karena digusur lahannya dengan subuh hati dan sebagainya. Itulah Bang motivasi. Itulah yang terjadi. Yang terjadi. Jadi dengan berjalannya waktu hingga hari ini, lantas yang 943 hektar itu sekarang dikelola oleh pihak siapa? Apakah pihak PT PN 3 atau pihak oknum-oknum tertentu? Sepenuhnya sejak 2014 itu dikelola PT PN 3 dan yang terbaru itu sekitar 151 hektar. Yang itu berdasarkan keputusan pengadilan itu dimenangkan perusahaan dan sekarang lagi proses penanaman sawit saat ini dan kalau 943 hektar itu sesuai yang tertera di
tuntutan kelompok Kereker di awalnya, Iya. sekarang ini sudah dikuasai sepenuhnya oleh PN3. Pihak PT PN3. PT PN3. Nah, artinya penguasaan lahan yang sudah dikeluarkan dari HGU, lantas saat ini dikuasai oleh PT PN3. Nah, setahu Pak Pengulu lah dulu. Tahu nggak Pak Pengulu bahwa itu memang sudah punya HGU atau bagaimana? Seperti yang dipasang di pamflet mereka di ujung-ujung itu, mereka sampai saat ini saya tahu belum ditunjukkan HGU itu pada kami. Oh, belum ditunjukkan. Perpanjangan HGU itu belum ditunjukkan sama kami. Masih menggunakan HGU yang lama. HGU lama ya? HGU lama. Oh, artinya untuk pengklaiman yang 943 hektar yang dikeluarkan dari HGU oleh pemerintah pusat lewat sidang paripurna yang luasnya 943 hektar, ini kembali dikuasai oleh pihak perkebunan, tetapi dengan memakai HGU lama. Ya, seperti itu. Kalau yang dibaca di pamflet itu Bang, Ya. ada beberapa tempat itu tetap berdasarkan undang-undang agraria nomor sekian, Ya. tetap HGU lama HGU lama, dipakai ya. untuk ini sebagai dasar mereka untuk mengecai lahan ini. HGU lama. Artinya HGU yang lama dipergunakan lagi untuk menguasai 943 hektar sampai saat ini. Iya, itu. Nah, tentunya kan masa HGU kan ada Pak, penghulu masanya. Iya. Setahu saya kan pengelolaan lahan itu HGU-nya kan paling cepat 25 tahun dan paling lama 30 tahun. Iya. Ah, berarti kalau mereka memakai HGU lama, tentunya HGU lamanya sudah mati dong kalau nggak diperbaharui. Nah, untuk memperbaharui sebuah HGU ataupun memperpanjang HGU, tentunya kan harus ada koordinasinya dengan pemerintah setempat. Betul. Setahu Pak Penghulu belum diajukan itu untuk HGU baru gitu. Mereka sejauh ini bahasa mereka masih mengupayakan perpanjangan HGU. Itu. Tapi Masih- pada prinsipnya belum keluar HGU barunya. Sejauh ini saya belum tahu. Karena kalaupun sudah keluar HGU baru, pasti mereka memasang plannya Ya, plan, itu. plan. Sejauh itu saya belum nampak plan baru atas HGU baru. Oke, baik. Terima kasih Pak Penghulu atas Sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan Ini salah satu saksi sejarah yang masih hidup, namanya Bapak Haji Suharji. Dia itu mantan kepala desa dari tahun 70-an hingga tahun 90-an. 21 tahun. Nah, 21 tahun menyangkut persoalan tanah hingga sampai saat ini yang di tanah masyarakat yang diambil oleh perusahaan hingga sampai detik ini itu belum dikembalikan, walaupun keputusan surat sidang paripurna DPR RI itu udah mengikat. Bahkan Bapak ini pun pada waktu sidang paripurna DPR RI ikut di Senayan. Jadi menurut Bapak, mulai tahun piro lah iku nggak selesai-selesai Pak? Artinya perjuangan masyarakat ini kesel. Satu 1946 mulailah itu ya masalah tanah. Jadi persoalan sing melu nang Bandar Betsi 2 iku wilayah mulai Tugu Sujono. Iku mbiyen ingat Bapak perkampungan opo ae sing ene nang kono? nggak ingat. Wis enggak ingat meneh kampung-kampung seneng kono. Sing Sukadami nandi? Kampung Sukadami. Padamen 37. Oh, kampung Sukadami 37 ya. 37 ya. Sing daerah apa? Endi Pak maksudku? 36. 36. Iku Purwodadi. Purwodadi ku ya. Jadi Bapak mbiyen melu nang Jakarta. Sing waktu sidang paripurna DPR RI ku. Iya melok. Kami Pak Syaka. Ambil Pak Sian. Lantas metu waktu itu sempat turun lah orang DPR RI. Iya. Nang lokasi baru paripurnake bahwa betul iku tanah masyarakat. Sampai putusan diterbitke. Iya. Tapi sampai saya kira realisasi ini piye, Pak? Ora eneng. Enggak eneng realisasi ini. Jadi saya ingatnya Bapak, Kak, daerah Tugu itu perkampungan enggak iku? Mau ini memang perkampungan itu. Tugu Sujono iku ya. Jadi pecah Gestapu iku diambil alih lah sampai perkebunan. Jadi bubar lah masyarakat iki kabeh mbun nandi-nandi ya. Jadi harapannya Bapak Haji Suharji, apalah harapannya ke depan? Ya harapan depan kan nek iso kembali ambil masyarakat kan. Karena ikulah ini masyarakat ya Pak ya.
Oh, jadi keputusan dikeluarkan saka perkebunan mau. Jadi Pak, masalah janji kebun pada waktu itu kan eneng iku surat-surat perjanjian akan menyediakan lahan sawah jadi siap cetak. Itu pun nggak terrealisasi ya Pak ya? Jadi Pak, tanah perkampungan dan tanah perladangan itu seingat Bapak tahun berapa itu diambil sama pihak kebun? Pokoknya Tahun 70 atau 69? nggak ingat pula ya. Udah nggak ingat Pak ya. Jadi Bapak waktu jadi kepala desa itu tanah udah diambil kebun? Sudah diambil Pak ya. Jadi berarti sejak Bapak kepala desa para penggarap di tanahnya sudah pada diusir kebun pada waktu itu. Masing-masing Diusir ya? Keluar ya. Oh. Berarti masalah peristiwa Tugu Sujono Bapak ingat kali ya? Masalah Tugu Sujono nggak berapa ingat tahu. Nggak berapa ingat lagi. Kalau menurut seingat Bapak itu tahun berapa kejadiannya itu? Udah nggak ingat lagi. Nggak ingat lagi Pak ya? Oh, baik Pak, terima kasih Pak ya. Kita mau menggali sejarahnya. Karena setahu kita kan itu kan sudah dikeluarkan dari HGU. Luasnya 943 hektar. Dan pihak pemerintah sampai sekarang tidak memberikan kepada masyarakat, kan gitu Pak kan? Jadi harapan kita ini maunya dikembalikanlah kepada masyarakat Pak ya. Baik, terima kasih ya Pak ya. Baik, kali ini kita berada di Blok 37. Ini Blok 37 yang pernah diklaim atau dipasang pelang tanah ini stampas oleh Bupati Pak JR Saragi. Kali ini kita kunjungi lokasi yang sama. Ternyata tanah ini telah dieksekusi Pengadilan Negeri Simalungun. Kita sebagai warga masyarakat, keturunan daripada kelompok petani Bandar Betsi, sangat menyayangkan atas putusan pengadilan Kabupaten Simalungun. Karena apa? Kami merasa tidak pernah bersengketa dengan pihak siapapun. Tapi kali ini sayang sekali pengadilan Kabupaten Simalungun memberikan putusan seperti ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa tanah ini dulunya disebut Blok 37. Dan sekarang pihak perkebunan mengatakan ini updeling 8. Sesuai dengan apa yang kita lihat, di sini merupakan aset negara. Kita mau telusurin sejauh mana sebenarnya ini menjadi keputusan aset negara. Sementara yang mengelola adalah salah satu perusahaan PTPN 3 yang di bawah naungan BUMN. Inilah sebagian daripada tanah petani yang digusur pada tahun 70-an. Disinilah dulunya sudah terjadi perkampungan. Nanti akan kita perlihatkan salah satu contoh yang pernah perkampungan, yaitu berbentuk makam warga, karena ini dulunya sudah perkampungan dan perladangan. Mari ikutin langkah saya ke tempat selanjutnya. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenal. Baik, kali ini kita masih berada di hamparan
Blok 37, yang mana dulunya dibuatkan pamflet tanah ini standpas oleh bupati yang terdahulu. Tetapi kita lihat apa yang di sebelah kanan saya dan apa yang di sebelah kiri saya. Nah, ini yang perlu kita sama-sama cerna. Ada apa sebenarnya? Sementara ini adalah bagian dari pelepasan yang 943 hektar yang sudah disetujui oleh DPR RI lewat sidang paripurna tahun 2004. Dan lahan ini sudah dikerjakan. Boleh kita lihat sebagaimana mestinya bila mana lahan ini dikerjakan oleh perusahaan BUMN yang sebenarnya. Aku pikir SOP pola tanamnya juga sudah menyala. Dan tidak seperti ini. Artinya kita sebagai generasi penerus daripada petani Bandar Betsi dahulunya, orang tua kita, melihat ini sepertinya ada kejanggalan. Kami berharap kepada Bapak Presiden Jokowi agar turut serta menyikapi persoalan ini. Ini sudah puluhan tahun kami perjuangkan dari orang tua kami hingga saat ini. Dan selanjutnya kita akan pertunjukkan nanti kembali lokasi yang sudah dikeluarkan dari HGU tetapi dikuasai oleh PT PEN 3. Dan kuat dugaan kami bahwa lokasi ini dikelola oleh mafia yang dibackingi oleh PT PEN 3. Itu yang bisa kita sampaikan. Kita akan bergeser ke lokasi yang lain lagi. Ikuti langkah saya. Biyen niku Bu Sujono iku asli kampung nek. Zaman biyen nih. Zaman biyen nang kampung. Heeh. Tapi piye wong cekek kebon. Kau iso dijaluk kebon nek. Kebon wis iku mbiyen lho. Gestok. Gestok. Terus iki nek biyen kampung kene nek iki. Kene musim gestok iki. Gestok juga serupa ya nek. Nenek minan ditinggal. Iku neganem ngarep pondok. Ngarep pondok. Iku kampung apa nek jenenge nek? Biyen iku apa ya? Ora nek jenenge sampeyan. Eneng nek mau Pak. Iya mau Pak Suwarji ngomong Sumberjo. Iya, Sumberjo. Sumberjo. Sumberjo ya kan nek. Sing daerah kuburan niku ya. Iya. Jadi nggon kuburan iku mben omatuan. Omatuan. Ngerti kok omatuan. Iya iya. Nek niku ndek tanah nang kono. Biyen. Ya oke kok. Oh bojoku mbiyen tukang traktor kok. Loh, jadi kok riko tinggal ke? Yo. Didengkeni lho mbiyen wedi awak. Kok enggak ditinggal awake musi nang 35 kono kok. Oh, musim gestok mbiyen nek. Nek enggak PKI omong ngene. Lah ya digowo kok mendingane dong PKI potong kok. Wih, ngeri ya nek ya. Yang mbiyen enggak pernah. Saiki yo. Ya saiki wis enak nang Mbiyen kampung. KTP enggak duwe. Duwe tanah enggak ning surat. Nenek sapa jenenge nek? Kapsia. Oh, nafsu. Jadi sampai saiki nek tanah nang lokasi kono enggak eneng nek. Ya ora eneng kok wis dijaluk kok mbiyen kerjani. Cuma kan buku kurang tahun masuk. Tapi si eneng letar biyen kan ngono kan jaluk. Nenek ganti rugi ya? Ngomongnya ganti rugi. Karena nenek untuk nemu enggak? Aku itu, tapi aku enggak jaluk nang kantor di sono rene. Tapi kan janjine udah ganti rugi tanah aku mau. Kacang kan rugi lah di traktor. Oh, di traktor. Nek jaman yang biyen nek iku tinggal dak ngono nek sing jaman yang biyen iku. Jaman biyen ya lawak di kompon pindahin. Oh, main dusiri ngono ya. Awak sampai ke mondok nang pondok itu bawa. Bojone wangan iki traktor iki sing nang. Iya iya. Ya wal iku ngono pondok iki. Walah. Ngeri yang biyen nek ya. Ngeri lah, lumayan wis bakari kok biyen. Iki karo kebon ya nek ya. Ya iku lah gestok iku ya kan nek. iya gestok. Neng Ya wal biyen pemberontak ya nang kono, gestok ya nang kono. jaman pemberontak wis nang kono ya nek. Memang wis berarti memang wis tinggal nang kono ya nek. Ya aku kan gadis lho, sampai saiki aku umur 90. 90 nek. Tapi sehat ae nenek ya. Iya. Ya wis aku berjuang ya awak dipoto, gono si antar gono nanti terus rain sampai cucu-cucu. Tuwek ngapain? Iya. Jadi memang nenek asli ini duwe ladang lagi mbiyen nang kono ya. Kayak zaman apa nek pemberontak. Zaman berontak sampai zaman Gestapo ya nek. Iya.
Jawa sampai merantau nang Aceh, nang kono apa iki jenenge gang. Ya minggat ini ladangnya 5 hektar nang kono tinggal. Walan memang minggal ki ladang nanti ya nek ya. Kon buka iya ya nek. Iya nang kene awak romane itu 1,5 hektar, ladangnya 1 hektar. Mungkin nek. Mulai biyen kakek kan tukang traktor. Oh iya buka lahan iku iya. Mulai traktor ladang dhewe tanami padi. Kono wis tuku lalang tinggal traktorne. Pindah ya sampai oke tanggal pisang ngopo. Tapi dijare tapi iya diusir ngono ya nek. Jadi nek tanah iki dibalekke nenek piye nek? Nggih anak putune besok. gelem Kak. Ya memang gune nenek ya kan nek ya. Harapane dibalekke ya nek ya tanah ya. Men iso nggih keturunane ya nek, anak putune ya nek ya. Mudah-mudahan nek berhasil iki tanah dibalekke ambek asline sing duwe. Heeh. Sun ya nek ya. Heeh. Doake iki nek. Awak biyen iku mbek Abdul iku. Wah, awak dikon asli barang. Dipoto. Nang kuburan iku. Ketua-ketua teko ya awak. Iya sing biyen kan ning DPR RI teko biyen kan nenek nang kono juga kan. Iku wis metu nek surate tapi enggak dibagi lahane mbek pemerintah iku nek. Iya lho, awak dikon nang ngene dolan. Iya. Kayak wis menang. Alasnya wong. Iya. Iki nek mudah-mudahan nek ya besok nggak anak putune ya kan nek panjang umur nenek isi nikmati ya. Heeh. Wis nek. Kali ini kita berada di kawasan Tugu Sujono. Dari sinilah diawali sejarah di mana petani dituduhkan sebagai PKI. Menurut sejarah dan informasi yang kita gali dari beberapa pihak, bahwa perkebunan ini dulunya adalah perkebunan PP Dwi Kora II. Nah, setelah agresi Belanda tahun 1949, areal yang tidak dikelola oleh perkebunan Belanda pada saat itu adalah dikelola oleh kelompok petani. Kelompok petani Bandar Betsi ini sudah menjadi kehidupan yang tatanannya sudah baik seperti apa adanya sebuah perkampungan. Tetapi ketika pecah gerakan 30S PKI, di areal inilah kalau pihak perkebunan mengatakan pihak keamanannya yaitu Pak Sujono dianiaya oleh sekelompok petani berdasarkan terjadi pada saat itu penyerobotan sepihak oleh pihak keamanan perkebunan yaitu Pak Sujono beserta karyawan perkebunan. Pada saat itulah terjadi chaos antara petani dengan pihak perkebunan. Sebenarnya berdirinya perkebunan yang menjadi miliknya BUMN adalah setelah areal ini dari perjalanan kita tadi, setelah areal tersebut sudah menjadi perkampungan dan perladangan sekaligus persawahan. Tetapi karena pihak kebun merasa kurang luas kepemilikan tanahnya, maka tanah wargalah yang diserobot. Sehingga petani tidak mau menerima keadaan seperti itu, maka dilakukanlah perlawanan. Kebetulan pihak perkebunan memakai Tentara Nasional Indonesia untuk pengamanan dalam hal penguasaan lahan daripada petani, maka terjadilah chaos pada saat itu. Dan ada banyak korban, baik dari pihak petani, tetapi kalau untuk pihak keamanan yaitu Bapak Jono adalah dia sendiri. Dan itulah di belakang saya tugunya. Artinya ada sebuah kejadian yang sudah disetting atau yang sudah didesain agar petani bisa hengkang daripada kepemilikan tanahnya atau dari perkampungannya, maka dipakailah tenaga tentara. Kebetulan Pak Sujono tidak bernasib baik dan beliau di belakang saya inilah dia meninggal dunia. Dan sampai hari ini para petani dan keturunannya berupaya mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan
putusan sidang paripurna DPR RI tahun 2004 bahwa pemerintah telah mengembalikan hak-hak rakyat yang luasnya 943 hektar. Tetapi apa yang terjadi dengan perjalanan masa, dengan perjalanan waktu, bahwa putusan sidang paripurna tahun 2004 tidak dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah, yaitu Provinsi Sumatera Utara. Dan sampai hari ini kita sebagai keturunan daripada petani Bandar Betsi tetap mengupayakan agar hak-hak daripada orang tua kami sebagai generasi penerus bisa ditindaklanjutin oleh Bapak Presiden Jokowi. Pesan kami kepada Bapak Presiden Jokowi, tolong lihat kami bahwa kami adalah bagian juga daripada rakyat Indonesia. Jadikan kami sebagai tuan di negeri kami sendiri. Kami butuh tanah, bukan janji. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Saya Percis, berdiri di areal Tugu Sujono, peristiwa 1965. Markibong. Dari Desa Bandar Betsi 2, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Taruna Global News melaporkan.